tumbukan pertama. Tumbukan pertama tadi ya. Bagaimana agar kita ajaib di tumbukan pertama. Wow, keren gitu ya. Karena kita itu adalah manusia ya, yang tak lepas dari adanya interaksi dengan orang lain ya. Kemudian tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Gitu Bapak Ibu ya. Makanya kita harus selalu kondisinya TSL ya, walaupun mungkin gini, saya sih belum ini ya selevel dengan maaf Ustadz Nas gitu kan. Saya belum selevel dengan Ustadz Mukni misalnya. Saya belum selevel dengan Siti MR yang hebat gitu kan. Ya kita berlatih Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan merendahkan diri kita gitu ya, jangan merendahkan tapi saya mampu, saya kuat gitu ya. Tetap kita merendah hati, tetapi kita harus naik semangat gitu ya, semangat. Jadi nanti kita akan mudah sekali prakteknya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan ada judul kali ini ya, bagaimana mengubah perasaan yang tidak baik, perasaan yang gugur menuju ke positif untuk tingkatkan plafon rezeki kita yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Pita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit ya tentang bagaimana saat kita itu diuji gitu ya. Diuji ke hal-hal yang tidak disangka-sangka Bapak Ibu. Ya kita itu sudah enjoy aja gitu ya, berangkat gitu ya, memuliakan orang-orang gitu ya, enak, enjoy, mendoakan gitu kan ya, udah manut aja gitu kan, the power of memuliakan wis pokoknya hari-hari BTS gitu kan. Nah tiba-tiba diuji tuh ya. Saya mau izinnya Bunda Pita ya, saya cerita sedikit ya. Jadi waktu kemarin gitu ya, ini untuk intern kita aja ya di sini ya. Waktu kemarin itu ada undangan ke daerah Gringsing gitu kan. Nah, pada saat itu ya saya bareng karyawan yang alhamdulillah baru saja mengikuti SHMR THMR gitu ya. Sebagai tanda terima kasih menggema Bunda Pita, karena beliaunya mereka semua sudah ikut acara kan, saya pun membersamai mereka gitu ya. Ternyata pada saat ada di lokasi gitu ya, di lokasi hajatan gitu ya, di sana kan ada ini ya, ada, maaf ya, kalau orang-orang di kampung itu kan biasa ya, ada tontonan orkes gitulah. Bunda Suteni paham ya, organ tunggal gitu ya. Nah, ada organ tunggal ya, paham ya, ada organ tunggalnya gitu ya. Nah, saya sih enjoy aja duduk di depan ya, dengan suami, dengan karyawan gitu kan. Saya duduk di depan gitu. Ternyata tiba-tiba itu ada penyanyi, ada penyanyi ya, mulai itu dengan mulai nyanyi gitu ya, nyanyinya ya bla 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 kayak gitu. Aku tuh kayak gini. Ini kalau di Pak Nas ya kayak gini nih, aduh udah ndak terawat nih gitu kan ya. Ini pikiran kita itu kayak gitu kan, karena kan pakaiannya kayak gitu. Tapi ya udahlah, ya Allah ampuni aku gitu, udah terjebak di depan gitu. Nah kemudian dengan pokoknya muliakan dia kayak terjebak kan di situasi yang seperti itu. Nah mulailah nih ada ujian Bapak Ibu. Setelah pada waktu ada ini ya, ada lagu pertama. Nah setelah itu lagu kedua mulai nih, Bapak Ibu siapa yang mau nyumbang lagu gitu kan. Ya Allah Bapak Ibu, mohon ampun ya. Saya cuma contoh aja nih, tiba-tiba aja kena trigger gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saat itu suami saya kayak gini, izin sama saya. Tik, aku izin ya, aku mau nyumbang nyanyi gitu. Udah Suteni. Aku nyumbang nyanyi. Lah aku udah kepergok di depan, aku gini, ya Mas gitu. Aku ya Mas gitu. Lah ke depan kan, udah naik kan, udah nyanyi kerinduan kan. Nyanyi kerinduan, udah tak syuting juga. Nah penyanyinya yang satunya itu kan luar biasa ya, karena kan dibersamai gitu ya, dengan ada lawan jenis lah, suami saya yang mau gitu kan, tawarannya gitu kan. Nah setelah selesai, kejutan Bapak Ibu. Saya mohon izin ya, mohon maaf, karena katanya kalau nggak ngasih itu diomongin. Nah suami saya ngasih nih, buka dompet Bunda Suteni. Bukan dompet kan, ngasih kan, ya Allah gitu kan.
Oh, alhamdulillah suamiku tuh ahli sedekah gitu. Aku positif thinking aja kan. Pokoknya saya tumbukan-tumbukan itu udah pokoknya udah mau keren kan dari yang dimintain izin gitu. Aku mau ke depan ya gitu. Oke gitu kan. Masih oke gitu kan. Nah, setelah duduk gitu ya, duduk di samping saya kembali, penyanyi yang di belakangnya satu maju kan. Nah, pada waktu maju mulai nih godaannya mulai gitu kan. Ya datang dikasih teman saya yang udah duduk, lah saya belum dikasih kayak gitu kan, terus nyerang terus gitu kan, saya minta saya ini saya itu. Nah kemudian MC-nya ngomong gitu kan, mbak jenengan kok minta, emang jenengan itu perempuan asli kayak gitu kan. Karena sebelumnya ada yang bencong gitu kan, ada yang maaf ya banci gitu kan yang nyanyi, asli saya mas, asli mas, masya Allah. Ini enggak untuk ini ya, enggak untuk di apa namanya untuk intern ya. Itu buat dadanya itu di kayak gini Bapak Ibu. Ini asli kayak gitu. Ya Allah astagfirullahaladzim gitu kan. Nah kemudian masih terus minta gitu kan. Saya kalau enggak dikasih pink ya dikasih biru. Bapak pokoknya mintanya apa kayak gitu. Gatot mintanya apa? Saya langsung kayak gini Bunda Pita. Ini saya tumbukan udah ketinggal. Sini. Saya proteksi Bapak Ibu, ya kan? Saya udah pertama udah iyain, ketiga iyain. Ini nyerang terus sini, gitu kan? Oke. Tapi setelah itu astagfirullahaladzim, mulai muliakan saya, muliakan dia, muliakan suami saya. Gitu. Tapi Bapak Ibu kerennya nih Bapak Ibu, biasanya dulu ya kalau ada hal kayak gitu, saya agak tekuk-tekuk nih wajahnya. Udah ndak enak wis pokoknya ndak mau ngomong saya gitu kan. Tapi kemarin itu saya masih bercanda lah, sampai dengan sekarang di enjoy saja. Cuma setelahnya saya memang ada ini ya apa namanya, ada komunikasi, mas baiknya jangan dilanjut Mas kayak gitu ndak baik bla 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 bla. Oh iya enggak lah ini dan itulah, udah itu aja kayak gitu ya Mas, ini demi kebaikan gitu lah, demi kebaikan. Itu enjoy aja Bapak Ibu, jadi enjoy aja bisa ngomong ya. Saya juga ndak marah, ndak kemudian berlebihan menyala-nyala, enggak gitu. Udahlah dia ngasih ya sedekah kayak gitu kan, karena kalau enggak kan nanti diomongin, kemudian yang godaan-godaannya itu ya udahlah saya anggap itu udah selesai gitu kan. Akhirnya ajaib setelahnya ini kurang lebihnya Bapak Ibu ya, kejadian-kejadian yang bisa jadi enggak menyamankan ya di kehidupan. Nah berkaitan itu ya Bunda Pita pun kemudian ada merumuskan ya, kadang di kantor ya, mungkin ada di pekerjaan itu pun ada tumbukan-tumbukan gitu ya. Oh suaranya double Bunda Murti ya, Bunda Pita minta untuk ininya ya, untuk apa namanya operatornya ya, karena double ya, ndak menyamankan, suaranya double ya Ayah Sudi ya. Padahal saya udah ini Bapak Ibu, saya itu udah mengendalikan diri benar-benar, saya udah ingat pokoknya jurusnya MR kayak gini gitu kan. Tapi karena diserang terus Bapak Ibu, jadi sikap proteksi saya ya kayak pengawalnya gitu ya. Pengawalnya itu tiba-tiba kayak gitu. Tapi saya sambil senyum. Ini Mbak, ini kayak gitu keluar nih garangnya saya keluar gitu Bapak Ibu, karena diserang terus kan. Jangan main-main ya kayak gitu. Nggak apa ya, keren. Oh ya Bunda Pita keren. Nah itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu ya, kadang tumbukan-tumbukan ya ada di sekitaran kita sikapi ya dengan yang terbaik ya. Insya Allah itu pun efeknya akhirnya ajaib gitu. Kayak karyawan saya menyikapi juga, oh ya itu kan memang proteksi, oh ya itu juga enggak berlebihan. Kemudian tuan rumahnya juga apa namanya akhirnya dengan baiklah seperti itu, efeknya baik semua, karena memang kita harus tetap dalam kondisi yang di situ melindungi diri kita, tapi kita pun tidak berlebihan menyalahkan orang lain. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Mari Bapak Ibu kita simak bagaimana kita untuk menjaga positif perasaan kita tetap ya dari hal-hal yang gugur, kemudian untuk meningkatkan plafon rezeki kita. Ingat ya Bapak Ibu, rezeki itu bukan sekedar uang ya Bapak Ibu ya. Kebahagiaan kita dengan teman-teman ya, kita kan enggak tahu nih, bisa jadi suatu saat kita itu butuh ya dengan teman tersebut ya, kita suatu saat butuh komunikasi dengan suami, dengan istri, maka pada saat tidak tepat, pada saat ada tumbukan ya udah saat itu pula memaafkan kayak gitu ya. Jadi enggak usah berlanjut-lanjut ya, kemudian ya selesai, kita kemudian munculkan kedewasaan kita. Karena untuk apa?
bisa menarik rezeki lainnya, insya Allah akan berdatangan. Inilah plafon rezeki kita agar tetap terjaga dan semakin meningkat. Nah,